pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat, Bu. Oke, kalau begitu, baiklah sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Ya, Rangga, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sebelum itu Ibu mau absen dulu ya kehadirannya. Jenny, hadir Bu. Ya. Noval, Hadir. Rosyad, Hadir. Rangga, Hadir. Adira, hadir Bu. Lukman, Oh, nggak masuk, Bu. nggak masuk kemana? Nggak tahu, Bu. Tapi ada juga tadi. Oh, ada suratnya ada. Bu, permisi, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Oke. Lukman sakit, jadi hanya Lukman saja yang sakit ya. Nah, untuk yang lainnya dijaga kesehatannya ya. Karena sekarang kan musimnya pancaroba, kadang panas, kadang hujan, jadi harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Oke, nah, apakah kalian sudah siap belajar sejarah ini? Siap, Bu. Siap. Wah, wah, wah. Buku-bukunya apakah sudah disiapkan? Sudah. Belum. Belum, ayo dibuka dulu bukunya. Baik, Bu. Tak aja dari Nova nih, Fer. Tuh. Penguasa belakang. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin mereview materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Peran dan Perang. pahlawan, Bu. Ya, benar. Kita belajar tentang peran dan nilai-nilai tokoh para pahlawan sekitar proklamasi. Nah, di sini ada yang masih ingat tidak? Siapa saja peran para tokoh dan juga tokohnya itu siapa saja? Masih, Bu. Ya, coba Masih, Bu. sebutkan. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo itu berperan untuk menyusun teks proklamasi, Bu. Ya, ada lagi? Ya, Rina. Oke, terima Saya, kasih. Bu. Ya, ada lagi? Ikana Darwis. Ya, apa Tugas perannya? untuk mengamankan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Atau Karawang, ya, Karawang. Oke, nah, selanjutnya itu pada peran para tokoh sekitar proklamasi itu dibagi menjadi dua golongan, ada golongan tua dan juga golongan muda. Nah, apa sih perbedaan dari golongan tua ini dan siapa saja tokohnya? Ada yang masih ingat? Umurnya tua dan Selain itu, itu, Bu, dibedakan atas dasar apa ya, Bu, ya? kalau pengertiannya golongan tua itu dengan cara apa? Golongan Pertahanan kemerdekaan. Ya, dengan cara itu apa ya? Cara lama sih. Dengan kooperasi. Cara kooperatif. Kemudian kalau golongan muda itu dengan cara apa? Non kooperatif. Ya. Nah, untuk tokoh-tokohnya siapa saja yang termasuk golongan tua? Soekarno. Siapa saja? Oke, untuk golongan muda? ada, wah, Ya, Jenny, duluan itu. Senti Mali, Hairul Saleh, Soekarni, dan PM dia. Ada lagi, Bu. Ya, siapa? Bukan. Darwis, kemudian Ikana, kemudian Aidi. Itu sih tahu saya. Oke, berarti materi minggu lalu sudah masih ingat semua ya? Sudah paham ya? Insya Allah.
Oke, sekarang lanjut nilai-nilai para tokoh. Nah, apa saja nilai-nilai yang dapat kita ambil dari para tokoh sekitar proklamasi? Nilai nasionalis, nasionalis, lalu religius, religius, pantang terus menyerah, pantang menyerah. semangat jiwa raganya Bu yang harus kita contoh Bu. ya Bu, Tidak menyerah. mengedepankan nama bangsa negara Indonesia Oh Bu. ya, bagus sekali semuanya. Oke, kalau begitu karena sudah paham semua, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu KD 310 tentang menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan juga Belanda. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah setelah mempelajari materi ini, nantinya kalian diharapkan mampu untuk menganalisis strategi dan juga bentuk perjuangan bangsa, baik secara fisik maupun diplomasi. Lalu kalian juga mampu untuk memahami proses terjadinya pertempuran kemerdekaan perjuangan fisik dan juga diplomasi. Dan yang terakhir juga kalian diharapkan mampu untuk berpikir kritis dan juga kreatif dalam mengolah informasi mengenai materi dalam bentuk cerita sejarah, gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materi kita hari ini. Untuk lebih mudah, Ibu tuliskan dulu nama konsepnya. Baik Bu. Oh, tak tukang. Nah, yang pertama ada motivasi datangan sekutu. Mengapa bahkan setelah Indonesia merdeka itu sekutu itu masih ingin menguasai kembali Indonesia? Nah, ini diawali ketika Jepang kalah perang dengan sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, sehingga Jepang ini harus mengembalikan kekuasaannya kepada sekutu selaku pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, pada kedatangan sekutu ini, Belanda ini juga ikut serta karena Belanda ini merupakan salah satu anggota dari pemenang Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, mengenai ya, sebenarnya studionya habis itu. Sudah habis ya Bu ya? Iya. Gimana Bu? Oh, bisa. Nah, yang kedua ada civil operationalism. Nah, ini merupakan perjanjian antara pihak Inggris dan juga Belanda pada tanggal 24 Agustus 1945 yang dilaksanakan di London. Nah, ini tuh isi perjanjiannya itu mengenai penyerahan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda. Oke, nah dalam civil agreement ini Inggris itu membentuk suatu pasukan yang dinamakan SEAC yang dipimpin oleh siapa? Oleh oleh Laksamana Louis Mountbatten. Nah, lalu untuk menjangkau wilayah-wilayah daerah Indonesia yang sangat banyak itu, maka dibentuklah AFNE yang dipimpin oleh Legend Philip Stison. Nah, pasukan AFNE ini datang ke Indonesia atau mendarat ke Indonesia ini pada tanggal 29 September 1945 di Tanjung Priok, Jakarta. Lalu ada juga tugas-tugas AFNE. Tugas AFNE di Indonesia. Nah, tugas AFNE di Indonesia ini yaitu intinya itu bukan bilang untuk menghilangkan sisa-sisa keluar Jepang
diganti dengan yang baru, yang sekutu. Lalu yang keempat ada respon rakyat Indonesia akan kedatangan Agni. Jadi respon rakyat Indonesia pada awal kedatangan Agni ini mereka disambut gembira. Namun semuanya berubah menjadi rasa marah dan juga kecewa karena pada saat itu ternyata Agni itu diboncengi oleh Nika, yaitu pemerintahan sipil Hindia Belanda yang ingin kembali merebut Indonesia. Maka dari itulah muncullah sebuah perjuangan, dua bentuk perjuangan, yaitu perjuangan fisik dan juga perjuangan diplomasi. Oke anak-anak, bagaimana paham ada materi awal kita ini? Paham Bu? Oke, kalau paham di sini Ibu ada gambar, sebentar ya. Ada gambar mengenai perjuangan fisik dan juga diplomasi. Yang pertama kita akan membahas tentang perjuangan fisik. Nah, ada perjuangan fisik dari pertempuran Surabaya. Sebelum membahas tentang perjuangan fisik itu apa sih pengertiannya? Face to face Bu. Terus lagi. Ya, perjuangan fisik itu perjuangan secara face to face mengangkat senjata, jadi melalui pertempuran. Oke, di sini ada pertempuran Surabaya. Kelihatan tidak gambarnya? Kelihatan Bu? Ya, pertempuran Surabaya ini dilatar belakangi oleh itu. Salah satunya adalah tewasnya Jenderal Malaki dan juga awalnya itu ada penyobetan bendera merah putih biru di Hotel Yamato. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945, di mana pecahnya peristiwa ini itu karena karena Indonesia tidak menanggapi ultimatum dari Inggris. Nah, ultimatum itu seperti sebuah peringatan yang diberikan kepada suatu negara, tapi itu ditolak sehingga pecahlah pertempuran ini. Lalu ada juga pertempuran Ambarawa. Sering dengar pertempuran Ambarawa? Oke, tokoh utamanya siapa biasanya pertempuran Ambarawa? Selain Jenderal Sudirman? Oke, jadi dalam pertempuran Ambarawa ini dilatar belakangi karena adanya pembebasan pasukan secara liar ya oleh Agni, yang kemudian pasukan itu dipersenjatai. Dalam pertempuran ini tuh ada dua yang memimpin, yaitu Letkol Isdirman dan juga Jenderal Sudirman, di mana pada saat memimpin tuh Letkol Isdirman itu gugur kemudian digantikan oleh Jenderal Sudirman. Nah, di sini ada yang menarik dari pertempuran Ambarawa, yaitu strategi yang digunakannya. Nah, strategi yang digunakannya itu dinamakan strategi supit urang atau supit udang. Kelihatan kan? Ya, jadi ini merupakan bagian badan. Lalu di sini ada bagian ekor, kaki dan juga tangan, gitu ya, capitnya. Nah, di bagian ini, di kelompok 1 yang terutama bagian tubuh ini, itu merupakan induk pasukan dengan jumlah kekuatan terbesar. Jadi semua kekuatan itu berkumpul di bagian tengah. Oke, lalu yang kelompok kedua itu menempati posisi kaki di pinggir-pinggir ya. Nah, jadi posisi kaki ini nantinya akan menyerang sekutu dari lambung pasukan di sektor tenggara. Jadi bersama-sama. Lalu di kelompok ketiga itu ada di bagian kedua capitnya. Ini menempati posisi pasukan kanan dan juga kiri. Dan yang terakhir adalah kelompok 4
menempati ekor udang. Di sini terdiri atas laskar-laskar, PKR dan juga pasukan rakyat. Yang membantu induk yang berada di tengah ini apabila mereka itu sudah terdesak, jadi ini yang dikeluarkan bagian laskar-laskar dan juga pasukan rakyat. Oke, sudah lagi? Bisa, Bu. Ya, ini dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada pertempuran Bandung Lautan Api. Seperti yang kita ketahui, Bandung Lautan Api ini ada lagunya ya, Halo Halo Bandung, yang diciptakan oleh Ismail Marzuki, ya kan? Nah, latar belakang kenapa jadinya peristiwa Bandung Lautan Api ini? Karena kota Bandung pada waktu itu juga ingin dikuasai oleh sekutu, maka dari itu rakyat Bandung itu mulai membumi hanguskan kota-kota mereka, membakar semua harta benda yang mereka punya dan juga meninggalkan kota Bandung. Lalu kemudian ada pertempuran Medan Area. Nah, terjadinya pertempuran Medan Area ini karena ada suatu insiden yang terjadi, tepatnya di hotel Jalan Bali, di mana ada seorang penghuni hotel dari orang Belanda itu merampas dan juga menarik rencana merah putih milik rakyat Indonesia, lalu kemudian menginjaknya. Itulah yang menyebabkan terjadinya pertempuran Medan Area ini. Nah, setelah kita baca tentang perjuangan fisik yang ada di Indonesia, yang pernah terjadi di Indonesia, kita lanjutkan ke perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi ini juga sangat banyak, cukup banyak, di mana perjuangan diplomasi ini dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meminimalisir korban-korban yang berjatuhan dan menunjukkan bahwa Indonesia itu cinta damai, seperti itu. Jadi ini bisa dibilang merupakan strategi juga yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama ada perundingan Linggarjati. Dalam perundingan Linggarjati ini, Belanda itu bisa dibilang mengingkari hasil-hasil perundingan Linggarjati, melanggar hasil-hasil perundingan Linggarjati yang mengakibatkan terjadinya agresi militer Belanda ke-1. Nah, agresi militer Belanda ke-1 ini tujuannya yaitu menghancurkan Indonesia secara ekonomi. Jadi ekonominya itu diblokade. Lalu yang selanjutnya ada perundingan Renville. Nah, perundingan Renville ini dilakukan di atas kapal Amerika Serikat USS Renville. Lagi-lagi Belanda juga melanggar hasil-hasil dari perundingan Renville ini dengan melakukan agresi militer Belanda kedua. Namun tidak seperti yang pertama hanya menghancurkan ekonomi Indonesia, tapi di agresi militer Belanda kedua ini Belanda ini ingin menghancurkan Republik Indonesia, jadi secara militer dan juga politik, dengan ditangkapnya Soekarno dan juga Hatta. Nah, pada agresi militer Belanda ini, pemerintah Indonesia itu bisa dikatakan sudah membentuk suatu pemerintahan darurat, terpikirkan untuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah, atau yang disingkat dengan PDRI. Oke, sekarang ibu ingin bertanya dulu ya, kenapa kok Soekarno itu membentuk suatu PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia? PDRI itu dibentuk tahun kapan? PDRI itu dibentuk waktu agresi militer Belanda kedua. Jadi sekitar tahun 1948. Kenapa kok Soekarno itu menginstruksikan untuk membentuk PDRI? Ada yang bisa? saya, Bu. Ya, Noval. Mengapa Soekarno menginstruksikan membentuk PDRI?
Jawabannya itu akibat dari agresi militer Belanda II, Yogyakarta berhasil direbut dan dikuasai oleh Belanda. Selain itu juga Belanda menahan dan mengasingkan tokoh nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Belanda juga merasa senang karena telah menguasai ibu kota negara dan telah menangkap orang yang sangat berpengaruh di Indonesia, yaitu Soekarno dan wakil presidennya yaitu Muhammad Hatta. Lah, akan tetapi sebelum Belanda menguasai kota Yogyakarta kala itu dan menangkap Presiden Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta, itu telah mengadakan rapat kabinet yang intinya adalah memberikan mandat kepada MR Syaifuddin Prawira Negara untuk segera membentuk pemerintahan darurat, Bu. Ya, PDRI tadi itu di wilayah Sumatera Barat dan kepada MR AA Maramis di India apabila gagal dibentuk di wilayah Sumatera. Seperti itu, Bu. Oke, nomor absen 2 ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih, jawabannya sangat tepat sekali. Boleh beri tepuk tangan? Jawabannya tepat. Ya, dong. Ya, sudah dijelaskan oleh nomor lagi ya. Jadi tujuan dibentuknya PDRI ini adalah untuk mempertahankan agar. Jadi tujuan dari dibentuknya PDRI ini adalah untuk tetap mempertahankan Republik Indonesia ini agar tetap ada ya, agar tetap ada dan tidak dikuasai oleh asing. Nah, karena pemerintahan di Yogyakarta itu sudah dihancurkan oleh Belanda. Jadi agar orang-orang itu masih mengenal Republik Indonesia, Indonesia itu sebenarnya masih ada walaupun adanya agresi militer Belanda kedua. Oke, nah 1 tahun kemudian di tanggal 1 Maret 1949 terjadi juga peristiwa serangan umum 1 Maret. Nah, serangan umum 1 Maret ini diprakarsai oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sedangkan yang melaksanakan serangan umum 1 Maret itu yaitu Majen Soeharto yang pernah menjabat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Oke, jadi di serangan umum 1 Maret ini Jakarta itu berhasil untuk dikuasai selama 2 jam. Nah, tujuan serangan umum 1 Maret itu ada 2. Yang pertama yaitu ada tujuan intern, psikologis, dan juga tujuan ekstern yang bersifat politik. Nah, tujuan internnya apa sih, psikologisnya? Yang pertama yaitu membangkitkan semangat dan juga moral rakyat, terutama TNI yang sempat goyah akibat adanya agresi militer Belanda kedua itu tadi ya. Nah, lalu tujuan secara politiknya yaitu menunjukkan bahwa Indonesia itu masih tetap ada, masih tetap eksis hingga saat ini, bahkan setelah terjadinya agresi militer Belanda kedua. Oke, seperti itu. Nah, lanjutkan lagi perundingannya. Oke, yang ketiga ini ada perundingan Lottroyen yang diprakarsai oleh UNCI. Yang selanjutnya ada perundingan Inter-Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ada perundingan Konferensi Medan Bundar atau KMB. Nah, perundingan KMB ini merupakan perundingan puncak di mana Belanda itu mau mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Seperti itu. Namun dalam perundingan KMB ini penyelesaian masalah Irian Barat itu harus ditunda 1 tahun ke depan karena Belanda itu masih belum rela untuk melepaskan Irian Barat untuk Indonesia. Oke, nah dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang tidak dipahami? Saya, Bu. Ya, Nova? Saya bertanya ya, Bu. Tadi Ibu bilang tentang pasukan AFNI, Bu ya. Ya. Pasukan AFNI sendiri itu apakah hanya satu pasukan, satu kayak Belanda itu datang ke wilayah Barat ataupun Portugis itu satu kelompok itu, ataukah ada beberapa kelompok lain, Bu, atau divisi itu mungkin, Bu? Ya, terima kasih jawabannya.
Ya. Apa ada yang bisa menjawab? Mungkin ada yang tahu? Saya mencoba menjawab, Bu. Ya, Rangga absen berapa? Berapa ya, Bu? Lupa saya tadi. Oke, oh ini absen 4. Oke, Pak ya, Bu ya. Pak, aku lupa. Ya, menurut saya sih ada beberapa masukan ya. Afne kan dari Inggris kan Mas Muhammad? Ya, betul. Maksudnya. Nah, Inggris itu pada saat itu terkenal dengan berbagai pasukan yang dimilikinya. Ya, seperti Kalau nggak salah itu, setahu saya itu ada pasukan Buka, yaitu pasukan dari India atau apa ya, bekas jajahan Inggris pada masa itu. Ya, mungkin seperti itu. Ya, jadi AFNE itu memiliki beberapa divisi atau memiliki beberapa pasukan lainnya. Karena wilayah Indonesia kan tentunya sangat banyak, daerah-daerahnya sangat banyak. Maka dibentuklah pasukan lagi. Jadi AFNE ini terdiri dari ada 3 divisi. Yang pertama itu divisi India kedua di bawah pimpinan Mayor Jenderal D.J. Hautor yang bertugas di daerah Jawa Barat. Nah, lalu divisi yang kedua itu divisi India kelima dipimpin oleh Jenderal E.T. Mansur di bawah kepemimpinan beliau itu bertugas ke daerah Jawa Timur. Dan yang terakhir itu ada divisi India ke-26 di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Kambes di bertugas di daerah Sumatera. Seperti itu. Jadi ada beberapa pasukan dibagi lagi dari SEAD dibentuk lagi menjadi lebih kecil AFNE yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa divisi. Seperti itu. Apakah sudah paham? Paham? Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Paham, Bu. Apa ada lagi yang ditanyakan? Oh, mau tanya, Bu. Ya, baca. Nah, di KMB kan Belanda mengakui Indonesia itu merdeka kan? Ya. Nah, pertanyaan saya itu apa Belanda itu tidak mencari keuntungan atau cuma mengakui Indonesia itu secara sepihak? Kan perundingan itu biasanya untung sama untung, atau salah satu pihak untung, salah satu pihak rugi, atau sebaliknya kan? Jadi kira-kira apa yang didapatkan Belanda itu untuk mengakui bahwa Indonesia itu merdeka? Oke. Ya. Jadi intinya Belanda itu mendapatkan apa dari perundingan KMB seperti itu. Oke, jadi hasil dari perundingan KMB kan Belanda itu menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia yang pada saat itu masih bernama Republik Indonesia Serikat. Ya. Nah, keuntungannya ya Republik Indonesia Serikat itu mengembalikan hak milik Belanda dan juga memberi izin baru terhadap Belanda, terutama izin-izin perusahaan Belanda di Indonesia. Jadi perusahaan baru milik Belanda itu diberikan izin untuk mengelola di sini, mendirikan perusahaan di sini. Nah, namun kerugian Indonesia itu justru masalah Irian Barat itu seperti diolok-olok waktunya sehingga tidak diselesaikan dan ditunda selesai dalam 100 tahun kemudian. Nah, dalam masalah Irian Barat ini kan kemudian banyak sekali terjadi operasi-operasi militer untuk mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Ada operasi Tripora, seperti itu kan, ada pertempuran laut Arafuru, begitu. Jadi dampak dan juga pengaruh hasil KMB itu Belanda memang mampu menjaga Indonesia. Namun ya tadi ada untung dan juga ruginya baik bagi pihak Belanda maupun Indonesia. Ya, absen. Saya boleh menambahkan, Bu? Absen, ya silakan Bapak absen juga. Ya, ini berkaca sebelum itu ya, awal kemerdekaan. Sebetulnya Belanda itu tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Belanda itu bahkan meminta upeti terhadap Indonesia itu sekian puluh triliun mungkin. Dan itu Indonesia sendiri pun sudah membayarkan itu ke pihak Belanda. Namun pihak Belanda tidak mau mengakui, masih tidak mau mengakui. Belanda bilang bahwa Belanda itu merasa dirugikan karena Indonesia itu telah sedemikian rupa oleh Belanda, telah dirancang sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu susunan yang lebih bisa dibilang komplit lah, gitu ya kan. Belanda kan menjajah sudah lama seperti itu. Dari situ mungkin bisa, makanya Belanda itu
seakan-akan dia tidak ingin melepaskan Indonesia karena dinilai dia kalau melepas ya dia rugi. Padahal Indonesia sendiri ya merasa dirugikan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih tambahnya Nova. Ya, Nah, apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, ini ada diskusi, ada tugas yang harus diselesaikan. Ini diskusinya kelompok ya. Ada 2 kelompok ya, itu tadi jadi 2 kelompok. Bikin kelompok Anuna, Rangga sama Noval. Terus Jenny sama Rosyad ya. Karena satu yang lebih kan tidak masuk. Bagikan dulu. Nah, jadi cara mengerjakannya yaitu kalian pilih salah satu pertempuran atau mungkin peristiwa-peristiwa untuk mempertahankan kemerdekaan baik perjuangan fisik maupun diplomasi. Itu silahkan dipilih salah satu, terus dirundingkan, lalu diisi soal-soalnya yang ada di bawah itu ya. baik, Bu. Oke, berapa ya waktunya? 10 menit? Wah, kurang, Bu. 1 jam pelajaran. Mungkin Kelamaan waktunya. setengah jam, Bu. Bisa, Bu. Saya aja Bu. 15 menit saja. Seperti itu. 15 menit saja. Ya, Bu, 15 menit. Oke deh. Ya, selamat dikerjakan. Pak, coba. Coba ini loh. Oke, saya Ya. beranjak. Ya. Ya, jadi gini ya. Kan ini ada lembar kerja peserta didik. Nanti kalian itu menganalisis permasalahan dalam suatu peristiwa. Dari kelompok kalian itu tentukan peristiwa yang pertama apa saja yang dipilih, nanti sepakati peristiwanya itu apa yang dipilih, lalu kerjakan selanjutnya latar belakangnya apa, bentuk strateginya bagaimana, dan juga perannya siapa saja. Ya. Oke, berjalan dulu ya. Ya Bu. Ukuran. Yang di Surabaya itu gimana? Sudah sebelum November atau itu apa pertemuan yang dibahas sama ibunya kenapa? Gimana kalau kita milih pertemuan 10 November aja? Boleh. Atau Ya, yang tenang ya diskusinya. ya Ya nggak apa-apa dong. Gimana? Oke. Kamu saya jadi apa? Ini bentuk strategi. Dapat apa ini kebagian apa? Bentuk strategi. Oke, siap. Aku yang protokol ya. Tak Google ya, Rek? Iya, Sesuai, Rek. Masa apa pakai buku sampai pakai buku? Nggak apa-apa Bu, Google Bu. Ya, tapi Google yang percaya ya. Oh, nggak tahu saya percaya kalau Seperti jurnal mungkin Oh. bisa. Oke, kelompok 1 ya, Aruna dari apa milih apa? Kami pilihnya pertemuan 10 November. 10 November. Kalau yang awal ya Aruna sendiri. Saya sih ya Surabaya. Oke, jadi semuanya Surabaya. Itu saya Surabaya. Saya mau pertemuan berapa? Kan lebih seru gitu ya. Surabaya. kalau saya sih itu sih lebih ke pertemuan Nah, Oke. Tapi kita sekarang membahasnya Indonesia. Ya. Oke, pertemuan Surabaya. Bagus sekali. Silakan kerjakan ya. Ya, Baik Bu, siap Bu. Nah, nomor 2, ini Saya- buku saya punya sumber buku. Wah, bagus. Ya, nomor 1 mungkin bisa dari buku juga saya ya. ada bukunya. Saya belum punya buku itu. Oh, ini tentang sejarah. Boleh pinjam nggak, guys? Boleh pinjam nggak, guys? Gak boleh. Waduh. Kelompok 2 ngambil apa? Oke. Pertempuran Ambarawa. Kalau jadi sendiri tadi apa? Emang sudah pertempuran Ambarawa atau ada pertempuran yang lain? Iya, pertempuran Ambarawa. Oke. Sudah, kerjakan dulu ya.
saya mau tanya. Iya. Ini agak apa ya? Bisa dibilang nyingkap itu ya. Iya. Kenapa kok sebutannya untuk Sutomo. Sutomo itu tadi kok dipanggil dengan nama Sutomo? Kok nggak Mas Tomo atau Cak Tomo? Kan di Surabaya. Cak kan nih. Nah, iya. Gimana menurut kalian? Itu Kan Pak atau Pak Tomo gitu. Bung Karno. Berarti kan untuk orang yang dihormati itu. Seperti ini ya, bisa udah. Oh, jadi seperti itu ya. Bung Tomo kan salah satu orang yang mengobarkan semangat ya. Jadi mungkin panggilan Bung itu lebih tepat untuk menghormati ya, untuk menghormati. Dan Bung Tomo kan merupakan salah satu pahlawan yang terkenal di Surabaya, terutama dalam pertempuran 10 November. Oh gitu. Jadi tadi ya sama kamu ya. Ya, Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta. Bung Nova suka terkenal. Ya, bisa jadi mungkin. Berarti Di itu masa sekarang. sebagai apa ya? Sebagai sebutan untuk Seorang yang dihormati, orang yang punya peran. sekarang tuh ya apa? Iya. Orang yang panggil bung gitu. Iya. Ya, mungkin. Apa sih yang dihormati? Ya, saya juga belum menjadi lebih lanjut ya, kenapa? Ada istilah Bung. Dan katakan kita kan gambar itu sesuai dengan kosakata yang mungkin ketika Saat ini trennya itu bisa dipakai ya. Ya, Kan mulanya lebih Bung. gagah kan. Bung Rangga, Bung Nova, Bung Rosa. Tapi itu panggilan-panggilan yang ada tren lagi bersama-sama. Iya. Itu sudah paham Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, nomor 2 ada yang sulit. Alhamdulillah ada Bu. Oh iya, wah iya ini. Udah hampir selesai ya. Iya Bu. Soalnya sebenarnya Bu. Iya, bagus sekali, bagus. Oke. Waktunya kurang 5 menit ya. Iya Bu. Oh iya, kita nggak sabar ya. Kita nggak bisa diskusi. Ada yang serius ya diskusinya. Iya Bu. Nanti dipresentasikan. Oke, siap. Nggak usah Bu. Doyan dong, biar yang lainnya tahu. Kumpul kan aja punya BBM. Sudah mau sore loh. Oke, apa sudah semua? Sudah. Sudah Bu. Oke, kalau sudah, silakan. Siapa dulu kelompoknya yang mau maju? Kelompok 1. Kelompok 2 yang terakhir. Wah, udah tadi dulu. Harus sesuai urutan. Tapi saja Bu. Tertib tuh. Janganlah. Oke, kelompok 2 dulu saja. Ya. Ayo kelompok 2. Jadi maju. Semangat. Ini maju apa di sini, Bu? Oke, Aja ya. saya maju dulu. Tadi siapa yang maju dulu? Nomor 2 ya? Iya, kelompok 2. Nomor 2 silakan. Apa nomor 2? Nah, saya silakan. Nomor 1 kalau pengen. Kayaknya ini waktunya cukup untuk nomor 2 aja. Nomor 1 nggak usah. Iya, sepertinya nomor 1 nggak usah. Dibacakan juga yang nomor 2, silakan dipresentasikan. Baik, saya Jenny perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Di sini kami memilih pertempuran Ambarawa. Latar belakangnya yaitu pasukan sekutu mendarat di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu tersebut membebaskan tawanan perang prajurit Belanda secara sepihak yang berada di Ambarawa dan Magelang. Namun pasukan tersebut malah mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Selain membebaskan tawanan perang yang berada di Ambarawa dan Magelang, sekutu datang ke Indonesia untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, menuntuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk dipulangkan dan menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil dan mengikut keterangan mengenai dan menuntut tujuan perang. Untuk strateginya itu menggunakan strategi sumpit urang. Di mana pasukan akan bergerak dari kanan kiri dan dari poros utama juga ada yang
pada tanggal 18 September 1945 sehingga terjadilah peristiwa kemerdekaan. Kemudian berlanjut secara branded terjadi pertempuran antara sekutu memerintahkan rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata hasil rampasan Jepang. Namun rakyat Surabaya tidak ingin, dan akhirnya sebagai balasannya pada 28 sampai 29 Oktober rakyat menyerbu pos-pos pertahanan sekutu. Pasukan Inggris nyaris hancur sehingga meminta Presiden Soekarno untuk meredakan pertempuran di situ. Kemudian ada peristiwa tewasnya Jenderal A.W.S. Malabi di Gedung Internasional Merah yang membuat Inggris sangat marah dan mengutus Robert Hunter sebagai penggantinya yang kemudian mengeluarkan ultimatum terhadap pihak Indonesia agar para tentara maupun pemuda yang bersenjata menyerahkan diri dengan batas akhir 10 November. Namun ultimatum tidak ditanggapi pada saat itu sehingga pada tanggal 10 November pecahlah pertempuran Surabaya. Bentuk strategi yang ada pada pertempuran itu semacam itu mengepung dan menghancurkan pusat-pusat tentara Inggris, kemudian melumpuhkan hubungan logistiknya. Selain itu dengan menggunakan seluruh unsur kekuatan rakyat dengan mengerahkan massa yang begitu besar, saling bahu-bahu baik dari PKR, BRI, Tentara Pelajar, polisi, PKR laut di bawah komando pertahanan kota Majen Sumpeno, dan ada pula dari bantuan dari laskar-laskar law atau para santri pada saat itu. Dan kemudian peran tokoh yang terlibat pada pertempuran tersebut. Yang pertama ada Bung Tomo, yaitu perannya dalam membangkitkan semangat area-area Surabaya melawan penjajah Belanda melalui pidatonya. Kemudian ada Majen Sumpeno, peran Anda sebagai pemimpin pertempuran dan jangan menjadi komandan pertahanan yang berani dan membakar semangat para pejuang. Mereka tak takut akan bala kekuatan tentara Inggris. Oke, yang terakhir ini Bu, pertanyaannya, bagaimana pendapat kelompok Anda mengenai upaya yang telah dilakukan dalam pertempuran Surabaya? Menurut kelompok kami, upaya-upaya yang dilakukan oleh rakyat Surabaya untuk mengalahkan musuh pada saat itu bisa dibilang sangat baik ya, untuk mempertahankan wilayahnya. Seluruh rakyat berperan dalam perjuangan tersebut. Rakyat Surabaya melakukan perlawanan kepada sekutu untuk bisa mempertahankan wilayah Surabaya agar tidak direbut kembali. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Presentasi dari kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Ya, dikumpulkan tugasnya. Oke, ditepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Biasa ya. Nah, baiklah, karena kita sudah belajar tentang materi hari ini, sudah diskusi juga. Selanjutnya yaitu Ibu untuk pembelajaran hari ini. Ya, Ibu untuk pembelajaran hari ini sebelum pembelajaran, silakan silakan memimpin doa belajar. Kangga? Oke Bu. Sebelum kita mengakhiri baiknya kita berdoa, belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak sudah berperan aktif dalam pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.